wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Laka izin kepada MC untuk lentuan berdiri benar. Lentuan kalian adun-adun ado-ado yang ikut susah kalian ya. Okay. Penghormatan lentuan kepada Walid Abu-Abu, kepada senior-senior lentuan Nabang Fadil Rahmi. Mungkin berkat doa beliau ke awal-awal gede Luduan terus di Mesir, siapa tahu. Nah doa dengan bawa benar anak Aceh tu long ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan itu kami juga sampai ke Mesir ya. Kemudian kepada kawan-kawan Ikat Aceh Utara yang berhadir, terima kasih telah memfasilitasi. Kemudian juga kepada RTA Aceh Utara yang telah menggagas ide ini dan memfasilitasi kami untuk sampai ke tempat ini. Kemudian kepada seluruh organisasi pemuda Aceh Utara, mohon maaf tidak sebutkan satu persatu ya. Jadi adun-adun tuan, gure-gure, abu-abu, tunggu-tunggu mandum, ado-ado yang dimuliakan Allah. Nah, sebenarnya hana mangat tuan pegahaba malamnya, nyo kita mungkin malam atau sesi pertama atau ya fursah pertama tuan di Aceh Utara, pegahaba. Tapi langsung masalah kritik dulu ya. Jadi kan tuan pegahaba Tengku Hafiz kita bicara masalah problematika anak muda saja seperti apa. Enggak Ustaz, ini sudah menjadi kesepakatan bersama langsung bidang politik nih kita ya. Jadi 2 malam kemarin saya di Langsa untuk kajian anak muda dan malam ini di Aceh Utara juga alhamdulillah untuk kajian anak muda. Tapi betul-betul saya ingin sampaikan saya senang sekali kesempatan yang diberikan kepada kami ini ya, hadir bersama saya abang dan saya di sini Bang Helmi yang beliau juga tinggal di sini. Alhamdulillah tadi saya makan di rumah beliau, alhamdulillah beliau antar ke tempat ini. Jadi karena anak abang ini makaji doh hana yo doh ya. Kitanya selaku ado menjadi abang dan anak buku ya. Ya. Jadi topik yang akan kita bicarakan pada malam ini tentang masalah pemimpin ideal untuk Aceh. Kalau kita mau baca di buku sudah ada, nggak perlu dibahas Ustaz. Tapi saya membahas dari sisi akademisi dan ilmu pemikiran. Ya, mungkin di sini akan kita nanti setelah itu, ayo sama-sama kita. Bahkan saya minta dari yang hadir ini untuk menentukan, ya, untuk menentukan. Tapi setelah paham ini, ya, 15 menit akan saya uraikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maaf, hana ibu-ibu kebiasaan menjamaah Bapak Ibu sekalian. Nah, ingin kami uraikan secara ilmu pemikirannya dulu. Pertama, secara pemikiran, kamu hanya perlu pemikiran, punya praktek langsung, kan? Itu ada kecenderungan seperti itu. Tetapi di dalam sejarah pemikiran lebih dahulu harus jelas, baru kemudian action. Nah, kalau kita lihat kepada Aceh saat ini, sebenarnya Aceh itu berada di titik apa di dalam sejarah dulu? Kenapa menjadi pertanyaan ini? Orang-orang curang itu bisa naik terpilih. Kenapa maaf cakap yang melawak-lawak macam pi kenang cik, cik ya. Kemudian yang kurun pahapi kenang cik, cik. Bisa terpilih juga ya. Maaf cakap ini, bukan menuduh, bukan. Tapi kan itu bervariasi ya. Lalu setelah terpilih siapa saja, lalu kemudian kita ramai-ramai untuk apa? Kita menjatuhkan mereka, menganggap mereka tidak berkompeten. Tapi mereka terpilih loh, secara sah di atas kertas. Kita rujuk ke belakang dulu sebentar. Dalam ilmu pemikiran ada namanya dengan grand narasi. Grand narasi itu narasi besar dalam setiap masa dan waktu.
Kita rujuk ke Aceh dulu pada awal abad 20. Apa kira-kira grand narasi yang ada di Aceh pada saat itu? Kita dijajah oleh Belanda dan Jepang. Grand narasi adalah sebuah pemikiran yang sama antara semua lapisan masyarakat terhadap satu titik, satu poin. Maka grand narasi ini yang menentukan nantinya siapa yang mereka cocok untuk mewakili kita untuk mengeksekusi banyak permasalahan. Nah, grand narasi dulu ketika di awal abad 20 apa? Kita dijajah Belanda, kita dijajah oleh Jepang. Ya. Lalu perjuangan gure-gure Gepegat Dayah, Gepegat Sikula untuk menyelesaikan grand narasi kita apa? Lepas dari penjajah. Hana bahasa lain, hana lain dengku. Maka anak Dayah, anak pondok yang hebat keluar dari pondok berjihad fisabilillah, berarti berhasil gurainya. Kenapa? Grand narasi kita nggak ada kedua, lepas dari penjajah. Lalu wanita di kampung Cut Mutia katanya di Sino Mandumnya, ya, bekerja dengan semua kemampuan dan lapisan untuk satu narasi besar kita bersama, lepas dari penjajah. Sehingga abu-abu katanya Jerman, gubernur katanya, monya kalau lepas dari penjajah, tanya tenang matang pasti maju. Kita lepas dari satu grand narasi, kita sepakat dulu semua itu. Maka semua kita bekerja untuk itu. Hana masalah sekarang. Setelah penjajah berhasil, grand narasi kita adalah pada saat itu Aceh dengan Indonesia. Apa hubungan kita ini? Masuk jadi negara Indonesia atau bukan? Akhirnya bagaimana? Orang Syekh katanya, tokoh-tokoh Aceh ya telah mengambil kesimpulan. Sudah selesai grand narasi itu. Maka tokoh-tokoh yang muncul dalam masalah Aceh masuk bergabung dengan Indonesia, kita bisa tentukan siapa tokoh-tokohnya. Kenapa? Mereka bermain menjadi pemain untuk grand narasi itu yang berubah setelah penjajahan. Semua kita sepakat. Maka rakyat Aceh sanggup membeli pesawat. Kenapa? Ini grand narasinya sama. Ya, kita siap masuk dengan Indonesia, lalu kita siap untuk berkorban, sumbang. Kenapa? Ini sepakat loh kita. Oh yuk, nggak ada yang berkhianat untuk masuk ke Indonesia, nggak ada berkhianat mungkin pada saat itu. Grand narasi mungkin ada satu dua yang nggak mau, itu grand narasi kecil. Itu kecil, narasi kecil. Narasi besarnya siap bergabung, berjuang bersama Indonesia. Maka nggak heran pesawat pertama dari Aceh, karena mereka siap, semua sepakat. Walau dengan bom manok, semua berjuang untuk satu narasi yang jelas. Lalu mungkin kalau kita lompat masih di abad 20, narasi kita apa? Ketika kacau, karu, ya. Dengan kita lihat dengan bentuk perjuangan lain bangsa Aceh pada saat itu. Ini ada hubungan Aceh dengan Indonesia kiban, sangkahan apa? Ya. Lalu nggak jelas antara hubungan Aceh dengan Indonesia. Mulailah terjadi apa yang terjadi. Saya juga Luntuan di kampung di ujung Lebat di Lumputu merasakan hidup tangtung kecil di dalam kondisi itu. Maka duduk di kedai kopi, dari kedai kopi sampai ke Senayan, orang mengingat yang di Senayan ngomong masalah perdamaian Aceh siapa-siapa saja pada saat itu. Jadi tentunya oleh Sonan, kayaknya teringat kita, kenapa? Mereka menyuarakan apa yang dibicarakan di kedai kopi. Grand narasi kita saat itu adalah gimana perdamaian bisa terwujud dengan Indonesia. Ya. Maka masyarakat Aceh dengan segala lapisannya menginginkan siapa yang mampu memperjuangkan narasi kita bisa damai. Apa mau merdeka atau damai dengan baik? Itu yang akan terjadi ini. Terus begitu kan? Kami ingin sampaikan ini loh. Ada setiap masa ada narasinya. Yang dengan narasi itu kita semua ajak sosok mantang tokoh-tokoh lapisan masyarakat, baik tengku, baik tokoh masyarakat atau orang bawah, yuk berjuang gimana cara kita untuk narasi yang samanya, tanya sepakat, nyo masalah tanya orangnya. Maka yang naik ke DPR yang terpilih, so yang cukup buka abang mata Aceh, so pasti terpilihnya. Anak bayi terpilih kira, bahkan ini suara kami. Alhamdulillah kita sudah damai. Narasi itu sudah selesai. Sekarang kita masuk pada masa narasi apa sekarang? Kita Aceh ini. Itu dalam ilmu pemikiran namanya. Grand narasi kita apa?
Berduan yakin abu-abu tunggu-tunggu ado-ado gure-gure adu-adun hana dong pegah pematalah dengan orang-orang debu. Persis seperti masalah perdamaian dulu. Menyebut KWD, cikajelah harus damai atau bagaimana? Merdeka atau damai? Antara dua itu, siapa yang banyak ngomong merdeka, ya benar ingin merdeka. Siapa ingin damai aja, ya udah damai. Tapi sekarang alhamdulillah itu sudah selesai. Sekarang kita berada di narasi apa? Nah, ketidakjelasan narasi kita saat ini itulah yang menjadikan Hana Musa wajah terpilih. Lalu kita kecewa dengan mereka. Kenapa? Tanya muda tidak boleh hana itu pekan. Ya, yang melagu bina, yang melawak bina, maaf cakap bisa, yang macam-macam hana ada dosa tiba-tiba kan jika gimana cara deh? Why? Kenapa? Karena kita tidak punya narasi yang sama. Orang Aceh Utara yang cara pegang habang menok, pakai dia yang akan terpilih. Orang PD, nah cara menok-menok, orang PD lagi yang bisa Watetro gede, masing-masing cara bobro. Kenapa kita tidak punya narasi yang sama untuk saat ini? Nah, dalam hal ini, dalam sejarah disebutkan, ketika tidak ada narasi yang sama diperjuangkan oleh sebuah masyarakat, sebuah bangsa, pada saat itulah ketidakpastian politik terjadi. Kalau ini lama terjadi, mutamah menodanya. Itron. Siapa saja mau kita naikkan, Bupati Aceh Utara, Bupati PD kah? Ya. Sosok yang dapat mandum mana pah lego. Yang mereka juga tidak tahu pun perlu buka ilai gurun ron. Yang nak banjir di lo tu kon tiap tahun nyaman dong yang nak. Contoh misalkan, yang lain saya buat apa? Ingin pihanan itu pun akhirnya apa? Yang fakir miskin mendeng kalau kita tajuk nomor tuan fak mendeng yang nanya mendeng. Lalu jadilah label untuk naik kampanye ya rumah tuan fak mendeng, yang mendeng. Yang lain lebih daripadanya, masalah kita bukan rumah tuan fak aja. Ya. Ingin kami sampaikan itu loh, grand narasi harus kita sampaikan. Kita belum ada kejelasan Aceh hari ini grand narasinya apa. Baik Ustaz, kalau begitu kita kalau lama tidak jelasnya grand narasi kita orang Aceh, kita akan turun ke bawah. Nah sekarang gimana cara menyelamatkan Tanjung Acehnya daripada tercipta sebuah grand narasi itu? Bagaimana menciptakan grand narasi ini dalam sejarah ilmu pemikiran? Menyanyo tercipta baru ke Drone dicocok buhana, uri debu juga, han cocok debu ron, han cocok debu ron, han cocok debu ron. Yang nyo cocok, yang di hana cocok. Kenapa? Udah jelas grand narasinya. Maaf, lon buat denyok benar hanya sekedar situ saja. Bagaimana grand narasi tercipta? Sebuah perubahan besar. Ini kan membuat perubahan berarti. Ada grand narasi baru, buat perubahan baru. Itu kembali kepada bagaimana Rasulullah dulu berjuang kita lihat dalam ilmu pemikiran, dalam skema ilmu pemikiran. Rasulullah memulai perubahan di Mekah itu dan juga di Madinah kemudian itu memulai dengan apa? Bahasa orang sosialis mengatakan dengan sebuah ideologi. Sebuah ideologi. Sebuah ide. Nabi Muhammad SAW memulai dengan sebuah ide, dengan dalam tanda kutip ya, pemikiran, ide. Tapi ide ini dari Allah. Sumbernya dari Allah, bukan dari beliau. Beliau mendakwahkan agama Islam itu adalah sebuah ide baru bagi sebuah masyarakat di masa itu, tapi sumber ide itu dari Allah. Itulah dinamakan dengan agama. Beliau mulai dengan sebuah ide. Siapa yang menyambut ide beliau? Dalam ilmu pemikiran semua ide baru ditolak di mana saja. Walaupun itu dari Allah sekalipun, itu ditolak. Makanya nabi-nabi semua mendapatkan tantangan besar dari kaumnya. Kenapa? Mau buat hal yang baru. Walaupun dari Allah loh. Ini harus kita catat. Hai dari Allah itu itulah asyik dia. Perubahan sebuah bangsa seperti itu. Lalu kemudian Rasulullah kita lihat berhasil membawa perubahan ini dengan sunnatullah. Gimana cara? Beliau mendekati Darun Nadwah di Mekah itu. Darun Nadwah itu adalah kumpulan daripada pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh
penguasa-penguasa Mesir. Beliau mendekati itu. Itu yang beliau hiwar selalu. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab banyak ceritanya. Kenapa? Banyak cerita Abu Jahal, Abu Lahab. Itu adalah orang-orang anggota Darun Nadwah yang punya, ibaratkan parlemen Quraisy, yang mereka punya kuasa untuk itu. Beliau dekati itu dengan ide-ide beliau, dengan ajaran Islam, dengan akidah. Ternyata nggak mempan. Lalu kemudian ide Nabi disokong oleh siapa? Nabi untuk membawa ide baru ini disokong oleh konglomerat. Enggak dengan ia babah putih Nabi, Hana. Tapi dengan apa? Ada konglomeratnya. Siapa? Istri beliau langsung, Khadijah. Ya. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Bakar, ada Utsman. Itu semua orang-orang pertama masuk Islam. Itu konglomerat semua itu. Itu penyokong ide Nabi, penyokong agama. Maaf ya, idenya maksudnya adalah agama maksudnya. Ya. Tapi kita bahasan itu mungkin sebuah ide, tapi ide dari Allah itulah agama yang benar. Disokong. Nah, pada saat sudah disokong, kita lihat langsung dituju kepada pakar, pada penguasa dan tokoh. Itu langsung Nabi pergi ke tempat itu, lalu disokong terus oleh konglomerat yang baik. Itu sudah betul cara Nabi. Caranya hanya salah, kah betul, tapi belum berhasil. Cara sudah betul, tapi belum berhasil. Akhirnya apa? Nabi ganti strategi. Nabi mulai bicara dengan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Pada yang Mekahnya hasil. Konglomerat sudah menyokong beliau, tapi ternyata tidak berhasil. Bicaralah beliau dengan kabilah-kabilah di luar Mekah. Hiwar beliau dengan kabilah-kabilah di luar Mekah. Siapa yang mau terima ide beliau perubahan ini? Gak ada yang diterima ternyata. Pergi ke Taif, gak mau terima juga. Beliau takut ide pribadi beliau itu Irham. Itu makna beliau keluar dari Mekah tuh untuk bicara dengan orang di luar Mekah. Artinya Nabi bicara dengan lapisan lain daripada masyarakat. Kalau lapisannya terima, lonjak pada lain. Tapi caranya benar tuh. Mulai dengan tokoh, dengan ada konglomerat yang menyokong ide baru. Lalu setelah itu nggak berhasil di Mekah. Mulailah Nabi bicara dengan tokoh-tokoh Madinah yang datang haji. Tetap tokoh-tokohnya dulu. Makanya ada Bai'ah Aqabah pertama dan kedua, itu tokoh-tokoh daripada lapisan masyarakat Madinah. Tokoh-tokoh ini yang dimaksud Nabi. Yang mereka berjanji kalau seandainya nanti tahun depan kami akan berhaji lagi, kami akan bawa orang-orang lagi. So yang mego, udah biasa atau tokoh? Tokoh, kau udah biasa. Ya, berhasil diterima sama tokoh, ternyata betul. Di luar ekspektasi Nabi, jumlah yang datang itu sampai 70 orang lebih masuk Islam. Ada wanita dari dua kabilah yang sedang berperang, Aus dan Khazraj. Padahal tokoh orang Aus dan Khazraj sedang berperang itu. Kedua belah pihak ini ada. Ini mengejutkan bagi Nabi. Kok bisa? Dua kabilah sedang berperang, tapi mereka siap menerima sebuah ide perubahan. Mereka sepakat berarti. Mereka sepakat terhadap satu ide perubahan daripada Nabi. Muhammad benar, Muhammad ini Nabi Allah, apa yang dikatakannya benar. Berarti kita Aus dan Khazraj, perjuangan kita bukan daya minta mau perang saya kira roh sih, tak mau perang demi Nabi Muhammad. Mereka menerima satu grand narasi baru. Kadimam, hana perang saya kira roh hana, puisi mau perang demi Nabi Muhammad. Maka mereka mengikrarkan, kami akan membela engkau wahai Muhammad dengan jiwa, dengan anak kami, dengan harta kami. Hijrahlah ke Madinah. Jadi dua suku yang berseteru sepakat dengan satu grand narasi. Siapa? Topiknya Nabi Muhammad hana lain be, hana perang li tanya. Hana perang li. Topiknya Nabi Muhammad. Udah. Pentingnya ada satu kesepakatan terhadap grand narasi bersama. Orang Aceh PD, orang Aceh Utara, apa grand narasi kiranya, teman-teman itu. Supaya si Ro yang lagi tanya mohon dari PD dengan Aceh Utara misalnya. Ya jelas, boleh. Anak umpuh lang, kakek berarti dia tak dapat perang tinggal. Pada awal Aceh Utara anak pai segai dulu. Awal PD dia anak pai sih. Gak ada satu grand narasi kita. Nah, kemudian Rasulullah SAW kita lihat berhasil di Madinah.
Berhasil beliau karena apa? Nggak sendirian, disokong oleh semua lapisan masyarakat Madinah, terkhusus Aus dan Khazraj yang paling besar. Yahudi nyokong juga kan? Nyokong. Yahudi di awal itu nyokong. Makanya mereka mau buat apa? Fakta Madinah, disepakati oleh Yahudi dengan Nabi. Kamu sokong sih, menyenayang perang Madinah, sama-sama tak lawan. Berarti sokong Nabi siapanya. Itu loh namanya sebuah grand narasi besar. Kapan itu terwujud? Negara akan yang hana je kena, belum yang kena. Akan terwujud itu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, inilah yang kami sampaikan. Untuk mencari sebuah kriteria pemimpin, mulai dari kecil mungkin sampai bupati dan gubernur kita nanti, nyawa yang head gitu. Kita belum punya grand narasi bersama. Lalu dengan demikian berarti grand narasi itu dimulai oleh satu orang, boleh jadi gemeh sebuah ide baru lezina urun di Aceh. So, nah ide itu boleh saja siapa yang bawa, atau dibawa oleh sebuah kawan-kawan RTA, kawan-kawan KNPI, atau kawan-kawan IKAT, boleh saja. Kita adu ini. IKAT lo ibu apa masalahnya, RTA lo ibu apa permasalahannya, kemudian KNPI masalahnya. Orang Dayak kita dan di Dayak bicara banyak masalah ini. Ini membuat tajuat sebuah grand narasi loh. Tapi mungkin hanaikap teboh loh. Pakan haikap. Kalau Nabi Muhammad sendiri kan memulai, tapi dengan sunnatullah yang betul. Ada yang saat didukung oleh konglomerat, kemudian juga tokoh-tokoh yang didekati. Saat nggak mempan, Nabi tetap berjuang. Maaf cakap hari ini, kita udah buat acara 3 lagi nyo, mungkin lihatnya tatuk arah jaro lagi kawi kas selesai urusan. Yang pingan-pingannya beglih mendung, tanya kali kas selesai. Nang acara rayu acara. Lihatnya pernah juga lo untuk acara kelanjutan dari acara yang sudah apa? Hana, minta dana, punya acara lain lagi sponsor juga mungkin judul lain lo, kalau judul lain lo. Jadi judul awal kiban man, Hana tidak lanjut, Hana. Berarti pejuang untuk sebuah grand narasi tidak ada. Tidak ada konsisten. Kalaulah di sini permasalahan kita adalah banyaknya du'afa, banyaknya banjir, silakan orang Aceh Utara buat sendiri. Tanya tekanan pun. Nah, dalam diskusi seperti ini kita wujudkan dengan banyaknya lapisan masyarakat. Kamu sang setuju idenya. Masalah kita di Aceh Utara adalah saduale. Nyoke adalah politik kita, perjuangan terhadap 2-3 macam hal yang harus kita perjuangkan. Orang konglomerat yang napeng siap membantu idenya. Kemudian orang-orang saleh tengku-tengku abu-abu katanya gesuarakan dalam majelis taklim atanya cik ya. Sampai akhirnya YouTube begalon atanya cik lagu ya. Bak kedai kopi hotel mendawa atanya cik. Kabereh kan. Punya katro bak kedai kopi lagi nya sudah bagus. Itu akan terbentuk satu grand narasi. Dia butuh waktu. Butuh waktu. Dan konsistensi daripada orang yang memperjuangkan itu. Nah sekarang saya ingin mengatakan rusaknya sebuah negara kadang itu disebabkan juga oleh para elit politiknya yang tidak berkompeten. Dan itu contohnya terjadi langsung. Lebanon hari ini yang perlu tanya dulu sih bahasa dunia luar negeri. Lebanon hari ini adalah menjadi negara yang gagal, padahal tidak terjajah. Hanya itambang awak asing Lebanon. Ya, mereka punya lapisan masyarakat jelas. Ada Kristen, ada Syiah, ada Muslim, ada apa lagi? Ada beberapa lapisan. Ini jelas. Kamu pilih-pilih order. Tapi semuanya sudah ada yang sudah dibagi kekuasaan. Kristen sudah berkuasa menjadi presiden. Orang Sunni akan menjadi akan menjadi PM, dan orang Syiah sebagai kepala DPR, kepala parlemennya. Nyan kajelah. Tapi nanggro apakah hana aman? Elit politiknya rusak. Tidak ada yang menyuarakan yang mereka mau. Mandum ya waduh, ancu. Sampai uronyo orang Lebanon mau ngambil uang di bank semua pakai senjata. Juk bank loan. Punya hana juk bank loan pakai senjata, apa yang pakai ini? Itu satu contoh negara yang rusak politiknya gara-gara elit politiknya rusak.
Maka kita tidak mau Aceh atau negara Indonesia yang sudah tertata baik ini rusak nanti gara-gara elit politik yang kita kirim terus adalah tidak benar, tidak memperjuangkan apa yang kita inginkan. Nah, kata Sayyidina Umar, kama takununa yuwalla alaikum. Kiban gada, maka begitulah pemimpin kita. Itu betul. Itu betul. Jadi kalau demikian, Saudara Lun yang dimuliakan Allah, 20 menit ya. Itu dimulai dengan ide. Menyentuh bahwa kamu hanya perlu ide, tidak bisa tunggu Lun yang dimuliakan Allah. Kita perlu lagak tak lagi nyawa cara. Di kedai kopi lagi kenapa? Supaya grand narasi itu mudah terbentuk. Ketika pegang, ketika diskusi bersama, jangan segan dan jangan takut ada pemikiran yang berbeda. Jadi benar yang pegang, menurut Lun menu hanapai sangat. Ayo, tak pegang apakan hanapai juga. Perbedaan itu kita diskusikan bersama. Maka di sini yang saya sampaikan, kita perlu mempersiap supaya hadirnya pemimpin yang baik. Yang 5 menit itu lagi mah, bagian akhir lagi langsung. Ya. Nah, pertama adalah, jadi tanya perlu tak pegat, baik tamita engker yang gat, wadah saat banjir. Baik, yang saat banjir, menyena nahan. Nyo yang minta muluh pada saat banjir. Menyena banjir, na muluh. Wadah hana banjir, hana muluh. Nepegat, tak pegat lagi tanya, ini tampak muluh ke roda. Yang raya long dan laga. Ya. Maka pemimpin juga seperti itu. Kita harus set bagaimana supaya pemimpin kita bisa lahir. Kami sampaikan di sini ada 8 langkahnya. Singkat saja. Para ulama dan pemikir menciptakan dan menyebarkan pola pikir yang soleh dan berkemajuan. Jadi, tanya na ulama, na pemikir, na tokoh, tolong disuarakan pola pikir yang betul, wacana yang god untuk tanyoku. Ya. Nyo mau pulang ba abu-abu gedanyo, ba akademisi gedanyo untuk menyuarakan itu. Konsisten disuarakan. Ini yang kita butuhkan sekarang. Kemudian adalah sistem pendidikan yang baik dan iklim lembaga pendidikan yang sehat. Nah, supaya lahir pemimpin yang baik dari dayah gedanyo, dari sekolah gedanyo, dari kuliah gedanyo, sistem pendidikan gedanyo, sekolah dan lembaga pendidikan yang sehat. Gimana sehatnya? Anak-anak di situ mendapatkan pendidikan secara manusiawi yang mereka butuhkan. Anami gedanyo, yang belajar di sana secara manusiawi dan mereka butuhkan dengan cara yang baik. Lalu kemudian sosial masyarakat yang menghargai orang cerdas dan mendukung aktif pada aksi kebaikan. Masyarakat kita hari ini mau tidak menyena ide baru disokong rame-rame atau gedanyo hanya ingin tak sokongnya. Peninanya, kebidanan kayaknya. Atau kita ada baik kita sokong seperti ini. Ayo rame-rame. Yang punya uang kita sokong ide ini. Yang punya ide tambahkan idenya. Yang hana ide pokoknya ilo na tenaga lanjutkan. Itu berarti masyarakatnya berkemajuan. Itu akan muncul pemimpin yang baik daripada masyarakat yang seperti itu. Kemudian masyarakat yang terbuka terhadap ide baru dan perubahan kebaikan. Yang perlu kepada masyarakat yang terbuka menyina ide baru bagah dan bagah yang baru yang merno orangnya itu ya bagah wetan. Banyak memang god kita terima. Padenanya nyan ada mit baru ika mau kampung kamu, ika mau solo ino nyan. Itu adalah model masyarakat nggak mampu menerima perubahan. Ya, Nabi tidak memandang ini besar ini kecil, makanya Usamah pada saat itu ya Usamah bin Zaid ditentukan oleh Nabi menjadi panglima, di belakangnya Abu Bakar dengan Umar. Para sahabat nggak setuju. Rasulullah, aku betul Usamah bin Zaid yang mudanya. Iya. Jadi kamu Abu Bakar, Umar yang lain, ikut dia. Pada saat itu Umar dan Abu Bakar belum bisa menerima bahwa yang ikutnya yang muda. Tapi Nabi sudah sangat maju berpikir, yang muda itu jadi panglima kalian dalam perang. Siap. Maka ijak lagi itu. Perubahan terjadi mudah, negara Madinah cepat terwujud. Kemudian masyarakat berkomitmen terhadap nilai Islam dalam nahi mungkar. Yang gedanya pernah komitmen masyarakat gedanya. Kalau ada yang curang itu tidak bisa kita terima. Ini ingin kami sampaikan sedikit pengalaman kami di Kanada. Di Kanada nggak mungkin orang curang terpilih dalam politik. Dan siapa yang bahkan dalam menjadi penajih
menjadi kontraktor, itu nggak bisa dia curang sedikit pun. Curang sedikit pun, namanya itu nggak bisa dipakai untuk bekerja dimanapun. Jadi seorang kontraktor pegang PT je, pegang PT spek meno, you pegang mendeh, ketahuan sama negara betul. Nama yang punya PT itu, nyan KTP-nya kalajung mencoreng warna kuning. Apa masalahnya ini? Itu track ilikut. Ada proyek yang dia bangun seperti ini. Oh, nama masalah tak pegang CV lain dulu. Hana masalah hatanya nandro KTP ron nomor don ka track record itu. Nah, ajukan pekerjaan dimanapun hasil itulah. Payah neplung dari Kanada karena satu kecurangan. Pada saat masyarakat tidak menerima kecurangan itu, kita akan dapat pemimpin yang tidak akan curang, pemimpin yang membawa ide. Maka di sana terpilih. Sebelum saya pergi ke Vancouver, baru saja terpilih wali kota Vancouver. Wali kota Vancouver ini, dia bilang bahwa itu ada di kota Vancouver, ada jembatan yang setiap orang lewat situ harus bayar bayar. Jadi semua yang bayar lewat itu padahal butuh mereka. Wali kota ini bilang apa? Kalau saya terpilih, itu yang naik jembatan itu akan free. Malamnya posiploh ditentukan dia pemenangnya di televisi, jam 12 malam lewat 1 detik moto yang lewat kapre ju moto yang lewat lagi itu pegah menang terwujud menyahana lagi kan payah peron tengok kan masyarakatnya nggak menerima kecurangan. Nepegah meno nepegah mendih, kami tidak bisa terima. Ya begitu. Kemudian adanya para kaum pemodal yang soleh berkorban dengan harta benda demi kemaslahatan agama dan orang banyak. Ini yang kita inginkan. Kita harapkan semua orang Indonesia kamu ataupun pemodal kita yang soleh ini pakai modal yang ada itu untuk mendukung kebaikan. Jangan hanya modal itu untuk memperbanyak modal yang lain saja, tapi perbanyak modal kebaikan di masyarakat. Lun sokong anak muda punya pegangnya, lun yang sokong, ayo lanjutkan. Kita butuh itu. Dakwah itu, ide baru itu nggak akan terwujud kalau tidak ada penyokong daripada konglomerat. Jadi pengen dipikir awalnya tiaat peng. Yang perlu dipikir adalah pengnya kekui pakai, betul itu kan, punya betul lun senangkan. Memang begitu perjuangan, perlu uang. Lebih baik uang untuk yang ide yang baik daripada peng dan bude. Ada tamu perang dan bude kan berlepeng. Menyahana amunisi nggak hanya tamu perang. Nyoba lah ibu perang anak kita nyoba misalnya lagi dengan buku, dengan tulisan. Oh ma, kayu roju. Ya, kemudian budaya menghargai sesama kita dan berbaik sangka. Hanya penting. Budaya berbaik sangka. Ini yang perlu kita wujudkan di masyarakat supaya pemimpin kita juga wujudkan. Maaf cakap ini di Aceh kita bermasalah. Berbaik sangka kita kepada sesama kita, ya. Menghargai, nah yang gak hargai, ya. Beawai dah pegah yang negatif sih, yang gak sih yang kita sebutkan, ya. Itu budaya menghargai. Kemudian budaya kerjasama dan tanggung jawab di kalangan kita. Tuan ingin sampaikan, kita ada organisasi, ada macam-macam komunitas. Kenapa seiring antara komunitas tidak terjadi kerjasama? Bahkan nampaknya berkompetisi dan bersaing. Nyo salah dalam pola udik kita. Kita sedang di masa nyo matang sari kerodot matang hana mampu dapat selaras. Kalau nggak ada kerjasama yang kita wujudkan, grand narasi tidak terwujud. Awalnya dipegah masalahnya, tapi udah pegang masalah lain. Panina namanya anak pahitakan. Nah, tidak ada kolaborasi berarti. Masyarakat kita tidak sehat. Tidak akan terwujud pemimpin yang baik. Lalu kemudian yang terakhir adalah kepedulian kuat terhadap lingkungan, alam dan mindset yang soleh. Ya, mulai tingkat tabah bruh daya. Kemudian masalah alam katanya, bagaimana polusi alam itu dipikirkan juga. Sehingga masyarakat akan menghasilkan pemimpin yang baik. Sekian, terima kasih pembukaan daripada Tuan. Mudah-mudahan tambahan ide bukan yang lain tapi memperkaya ide yang sudah ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.